Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tata cara mengerjakan ujian komprehensif CBT dengan melalui browser di komputer atau di laptop. Baik, sekarang kita mulai. Kita buka dulu browser ya. Browser yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Nah, setelah muncul dari browser kita, pada lainnya itu kita ketik alamat website CBT seperti ini ya, cbt.iain.kendari.ac.id. Nah, di komputer saya ini secara otomatis sudah tersimpan alamat email ini, jadi langsung terbuka. Nah, inilah halaman depan daripada website CBT. Selanjutnya kita login ke dalam website ini ya. Kita login. Bagian sudut kanan atas ini ada menu login. Kita login ya. Klik login. Nah, ini adalah kotak untuk login. Di sini kita akan menulis username dan password ya. Para peserta nanti akan diberikan username dan password oleh panitia. Setelah kita mengetik setelah kita mengetik username dan passwordnya, kita klik login. Oke, kita sudah masuk pada halaman utama ya. Sekarang, nah, untuk para peserta sekalian, ketika setelah login nanti akan muncul di sini ruang ujian di mana peserta ikuti. Ruang ujian itu biasanya berdasarkan prodi masing-masing. Ya, nah, dalam contoh ini kita akan masuk pada ruang ujian komprehensif simulasi. Ini hanya sekedar contoh. Ya, kita klik ini ya, ujian komprehensif. Nah, pada halaman ini sudah kelihatan ada 4 mata ujian yang akan kita kerjakan ya, yaitu tafsir, hadis, ilmu pendidikan, dan pendidikan agama Islam. Untuk 3 mata ujian ini semua prodi sama, kecuali yang mata ujian keempat ini nanti berdasarkan keprodian ya. Jadi setiap prodi berbeda-beda untuk mata ujian yang keempat. Sekarang kita coba untuk mulai mengerjakan mata ujian. Kita mulai dari tafsir ya. Kita klik tafsir. Kemudian pada halaman ini akan terlihat informasi ya. Nah, tapi yang terpenting informasi ini ada ini ya. Time limit 10 minutes. Nah, ini menjelaskan kepada kita batas waktu untuk mengerjakan soal tafsir. Nah, di sini diberi waktu 10 menit ya. Ini hanya sekedar contoh. Untuk ujian yang sebenarnya waktu yang diberikan akan lebih dari ini, disesuaikan dengan jumlah soal ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soal dengan mengklik attempt quiz now. Kita klik ini ya, attempt quiz now, kemudian start attempt. Nah, ini akan muncul soal untuk tafsir. Kita akan mulai dengan mengerjakan soal nomor pertama. Silakan dibaca soal, kemudian dijawab soal ini. Jadi soal ini berbentuk multiple choice. Nah, kita akan menjawab soal ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat dengan mencentang. Ya, kita mulai. Ya, silakan kerja
untuk beberapa soal selanjutnya. Kemudian kalau masih terdapat soal di halaman lain, kita mengklik next page. Ya, terus kita kerja sampai soal terakhir ya. Ini ya, soal terakhir di sini diberikan contoh hanya 10 soal. Ya, oke. Setelah kita mengerjakan soal terakhir atau secara keseluruhannya, maka kita sampai pada akhir dari pengerjaan soal ini. Kita akan melihat dua menu pilihan ya. Nah, ini ya. Menu pertama ini adalah previous page. Menu kedua ini adalah finish attempt. Menu previous page ini adalah bila kita ingin kembali melihat soal dari awal. Misalkan kita ingin mereview atau memperbaiki soal yang kita sudah kerjakan, nah, kita mengklik previous page. Dia akan kembali membuka soal mulai dari halaman 1 ya, soal nomor pertama. Nah, kalau kita sudah merasa yakin bahwa kita tidak perlu lagi mereview soal, kita sudah yakin bahwa kita sudah mengerjakan soal dengan baik, maka kita akan selanjutnya mengklik finish attempt untuk menyelesaikan. Kita klik finish attempt. Nah, pada halaman ini akan muncul halaman summary of attempt. Summary of attempt ini adalah halaman yang menjelaskan status setiap soal. Jadi kelihatan misalnya soal yang sudah kita kerjakan nomor 1 ini akan tertulis status answer set. Nah, tadi beberapa soal yang belum sempat kita kerjakan akan tertulis ini not yet answered, soal yang belum dikerjakan. Nah, setelah itu kita akan sampai kepada ini ya. Kalau kita ingin melihat kembali soal, kita akan klik return to attempt. Tapi bila tidak, kita sudah merasa yakin sudah mengerjakan semua soal, kita langsung saja mengklik submit all and finish. Kita klik submit all and finish. Confirmation, kita klik submit all and finish. Nah, soal tafsir kita sudah selesai mengerjakannya. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan soal yang lain. Nah, kita akan mengklik back to course ya. Kita akan kembali ke halaman utama yang memperlihatkan 4 mata ujian tadi. Kita klik back to course atau general ya. Itu sama saja. Kita akan dikembalikan ke halaman utama. Kita klik back to course. Ya, kita kembali ke halaman utama. Nah, kita selanjutnya akan mengerjakan soal yang kedua, misalkan hadis ya. Kita klik hadis. Ya, tahapan-tahapan pengerjaannya sama saja seperti sebagaimana saya jelaskan di awal ketika kita mengerjakan mata ujian tafsir yang tadi. Ikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan dipahami. Itu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti langkah-langkahnya. Setelah Anda mengerjakan seluruh mata ujian, keempat mata ujian tersebut, misalkan Anda ingin melihat hasil nilai dari masing-masing mata ujian, maka Anda akan mengklik menu grade. Ya, silakan klik menu grade. Klik. Nah, pada halaman grade akan terlihat hasil dari mata ujian yang kita telah kerjakan. Karena tadi pada saat saya memberi contoh, kita belum mengerjakan secara keseluruhan. Nah, di sini nanti akan terlihat hasil dari seluruh mata ujian yang telah Anda kerjakan. Ya, sekira demikianlah penjelasan singkat tentang cara-cara mengerjakan ujian komprehensif melalui CBT. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.